Iya, Mas. Oke, bisa kita mulai, Mas Amin? Yuk, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Gimana kabarnya semuanya di hari Minggu ini? Tetap bisa ngadain webinar. Kayaknya gangguin kalian ya. Atau justru ngisi waktu luang? Ngisi waktu luang, Kak. Alhamdulillah sehat walafiat. Teman-teman di sini rata-rata masih pelajar atau udah kerja? Aku masih pelajar. Masih pelajar. Aku mahasiswa, Kak. Mahasiswa. Masih 11-12 lah ya sama pelajar ya. Kenalan dulu ya. Ada saya dan Mas Amin yang akan mengisi materi, khususnya Mas Amin. Saya di sini nanti sebagai moderator yang akan menengahi pembahasan ini dan juga akan mengarahkan pembahasan ini nanti, termasuk daftar pertanyaan dan juga hal-hal lain. Nama saya Muhammad Arif, saya founder dan juga direktur di Duta Pustaka. Terus yang depan saya ini Mas Amin sebagai mentor kelas menulis non-fiksi di Duta Pustaka. Yang udah join di Duta Pustaka udah sejak tahun 2020 kalau nggak salah Mas Amin ya. Lama banget pokoknya Mas Amin di sini. Mas Amin ini juga seorang dosen ya teman-teman di Bandung dan telah menulis beberapa buku yang bisa teman-teman cek di website pribadinya Mas Amin di muhammadamin.my.id. Sebelum kita lanjut ke pembahasan ke materi utama, nanti teman-teman disiapkan daftar pertanyaan ya. Nanti akan saya split pertanyaan jadi 2 sesi, masing-masing 3 pertanyaan. Jadi total untuk pembahasan di pagi ini kita ada 6 pertanyaan. Dan sebagai informasi tambahan juga, untuk webinar kita mengadakan setiap bulan dan ini gratis khususnya untuk teman-teman yang join di Duta Pustaka Tribe. Jadi buat teman-teman yang join di sini hari ini yang melalui Instagram, nanti bisa join di Duta Pustaka Tribe ya, karena nanti akan ada beberapa hal yang banyak dibahas di sana, termasuk ada kuis, ada game yang diadakan Mbak Naura. Halo Mbak Naura, bisa sapa teman-teman dulu. Iya, halo teman-teman semua. Selamat pagi. Nah, ini Mbak Naura nanti yang akan bimbing teman-teman di komunitas. Oke, kita lanjut ke materi utama untuk pembahasan cara membuat outline naskah. Sebenarnya ini temanya kan cerita ya, cuma ini kita belokkan sedikit karena Mas Amin basicnya adalah penulis non-fiksi. Dan beliau juga ngisi kelas non-fiksi. Barangkali teman-teman butuh pencerahan lebih dalam ya tentang membuat naskah non-fiksi ataupun buku non-fiksi, bisa join kelas di menjadipenulis.com, pilih kelasnya Mas Amin, yaitu kelas menulis non-fiksi. Mas Amin bisa dimulai untuk pemaparan materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ini kita bisa via online ya, via Zoom ini. Tema kita ya, atau judul pada pembahasan webinar kali ini tentang buat outline. Sebetulnya kalau di flyernya outline cerita, cuman saya belum berani terjun ke situ, walaupun saya tahu sedikit, cuman karena saya belum mempraktekkan secara maksimal, jadi saya mengambil yang sudah pernah saya kerjakan saja. Ya, ini sebenarnya nanti juga ada ceritanya sedikit,
cuman agak sedikit berbeda dengan naskah cerita yang mungkin teman-teman kenal seperti cerpen dan semacamnya. Saya lebih fokus ke naskah non-fiksi. Ya, ini kalau baca naskah non-fiksi itu kita bisa lihat misalkan buku-buku seperti buku-buku how to ya, buku-buku misalkan cara-cara atau tips trik. Nah, itu yang biasa saya kerjakan. Dan ada juga untuk non-fiksi itu ada kumpulan cerita dan kumpulan tulisan. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti punya artikel-artikel ya, mungkin di antara teman-teman ada yang suka nulis artikel entah di blog atau di misalkan dikirim ke media online atau bahkan majalah atau koran semacamnya, itu kan banyak artikel. Nah, itu bisa di clipping istilahnya. Nah, di clipping, kita clipping sendiri, kita jadikan buku, itu masuk kategorinya non-fiksi. Dan masuk kalau teman-teman juga misalkan punya cerita nih, punya cerita misalkan bulan ngeblog isinya cerita panjang gitu kan. Ceritanya mungkin beda-beda gitu, tapi kita misalkan ambil satu tema. Nah, tema apa gitu, ditulis dalam sebulan. Nah, terus ketika sebulan selesai, jadikan buku. Nah, itu juga bisa. Itu juga masuk kategori naskah non-fiksi. Ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Untuk Instagramnya ada di @muhammadamin.id. Di sana saya banyak share tentang tips-tips menulis, ya, yang sebetulnya juga sudah banyak juga di blog saya juga ada, ya, di konten-konten saya seperti itu. Oke, langsung saja ke outline ya. Jadi sebelum masuk ke teknis sekali tentang pembuatan outline, ya, itu kita harus kenal dulu apa sih sebetulnya outline itu. Ya. Outline sendiri, ya, secara sederhana gambaran outline itu adalah gambaran umum daftar isi, ya, dari naskah yang akan ditulis. Nah, ini pengertian sederhananya seperti itu. Jadi ketika teman-teman tulis cerita sebelum menulis naskah atau apapun itu, ya, naskah fiksi ini, maka perlu dibuat adanya outline dulu, ya. Nah, outline ini sebetulnya langkah ketiga, ya. Sebelumnya ada pertama itu menentukan premis dulu, kemudian kedua membuat mind map-nya, ya, kemudian yang ketiga baru membuat outline-nya. Ini webinar dulu saya sudah pernah membahas di untuk premis dan mind map, saya sudah pernah bahas. Dulu juga sedikit menyinggung outline, ya. Cuman di sini kita hari ini fokus ke outline dulu, ya. Jadi untuk premis dan mind map naskah nanti silahkan dicari, ya. Mungkin saya bocorin sedikit lah. Kalau premis itu intinya ya secara umum bukunya ini bahas apa, ya. Ini tujuannya buat siapa, tujuan akhirnya itu apa, supaya orang kalau baca buku bisa apa. Nah, itu ya. Misalkan kalau saya pengen buku ini itu untuk mahasiswa yang nantinya di akhir kalau habis baca buku saya dia bisa lebih produktif ketika kuliah dan juga berorganisasi. Nah, itu contoh dari buku saya ya, yang terakhir itu ya, agar kuliah tak jadi sia-sia, itu kurang lebih seperti itu. Jadi bukunya untuk mahasiswa, saya kasih tips-tips, kurang lebih ada sekitar 30 tips dan beberapa cerita. Itu nantinya tujuan akhirnya supaya kalau habis baca buku saya, mereka lebih produktif dalam kuliah dan juga dalam organisasi. Mind map-nya, nah itu pokoknya segala apa yang muncul di pikiran kita. Jadi kan tadi udah premis nih, premis udah ketemu apa premisnya. Nah, mind map itu ya udah apa yang terlintas di otak kita dari premis tadi. Oh, ternyata ada tips ini, oh ada tips ini, oh ada cerita ini. Ada saya ikut misalkan pernah ikut seminar ini tentang ini ya, itu semuanya dimasukkan bebas. Kalau mind map itu belum disortir lah istilahnya ya. Nah, cuman untuk outline, nah ini pengembangan atau pemerincian dari mind map itu. Nah, jadi kita yang masuk ke outline itu kita sudah fokus untuk memang tema-tema atau judul-judul ini akan kita masuk ke dalam naskah kita. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran dari premis, mind map sampai ke outline ya. Jadi ini langkah ketiga. Oke. Kemudian kenapa sih kok nggak langsung nulis gitu?
Mungkin banyak yang bertanya gitu kan, kalau melihat yang temen, wah kayaknya enak ya nulis langsung aja. Pokoknya tulis, publish, tulis, publish, tulis, publish. Tapi kok pas saya nyoba sendiri, kok sulit ya? Kok enggak berhasil seperti penulis-penulis sekaliber itu, misalkan di Wattpad kah, atau di GWP, atau apapun itu platformnya gitu kan, ataupun yang mungkin cetak fisik gitu. Kok kayaknya cepet ya mereka, sebulan satu buku, bahkan sebulan kadang ada 2 buku. Tapi kok saya ini sudah misalkan 2 bulan 3 bulan satu buku aja nggak selesai. Wah, ini pasti ada yang keliru ini dengan teknisnya ya. Jadi ada teknis yang untuk kalangan pemula ya, penulis pemula itu lebih baik pakai formula ini gitu ya, pakai premis dulu, pakai mind map dulu, langsung pakai outline dulu, supaya nanti ini ya, fungsinya apa sih outline itu gitu ya. Nah, fungsinya ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu agar tulisannya terarah ya, jelas ya. Ini teman-teman sama lah, kalau kayak mungkin ada yang sedang kuliah, ada yang sedang menyusun tugas akhir, itu kan biasanya dosen pembimbing suka minta outline ya, outline daftar isi, sama seperti nulis buku ini, nulis naskah sama aja ya. Jadi dosen akan minta dulu, sama seperti nulis juga akan diminta nih, misalkan penerbit, tulisanmu akan nulis apa nih? Oh, nanti saya bab 1 apa, bab 2 apa, subbabnya apa, tentang apa. Nah, itu supaya apa? Supaya terarah. Oh, hari pertama bab 1. Oh, ini dulu nih, saya tulis dulu. Oh, sumbernya ini. Jadi kan terarah. Jadi misalkan, oh bab 1 nanti dikerjakan 2 hari. Bab 2 gampang, oh sehari selesai. Ada yang, oh ini mah 1 jam, 2 jam selesai. Nah, jadi itu ya, supaya terarah. Supaya jelas ini, oh 1 bulan kira-kira dengan naskah buku ini selesai nggak ya outline saya ini? Atau naskah buku saya dengan outline ini? Oh ternyata kurang nih, ternyata selesainya 2 bulan. Kalau sebulan berarti dipotong setengah misalnya. Nah itu bisa kelihatan ya dari outline ini. Kemudian yang selanjutnya ya, selain terarah, tentunya dengan adanya outline itu kita juga bisa akan buat jadwal dan targetnya. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Contoh misalkan, bab 1 saya tulis tanggal 1 Januari, targetnya pokoknya saya harus nulis misalkan 2 halaman, harus tanggal 1 Januari contoh nih. Terus nanti, oke, saya tanggal 2 rehat dulu. Nah, saya nanti mulai lagi, start lagi tanggal 3 Januari, masuk ke bab 2. Butuh waktu berapa? 1 jam, 2 jam. Oke, selesai misalkan berapa halaman? 3 halaman. Berapa ratus kata, misalkan kalau mau ditulis gitu. Bebas gitu ya. Ada yang targetnya halaman atau kata atau dan semacamnya, boleh loh. Bebas ya. Dan ada jadwalnya. Oh, ini tanggal berapa? Atau misalkan kalau lebih rinci lagi, mau buat yang lebih rinci lagi, selain tanggal, oh ini saya kerjakan jam berapa? Itu juga bisa. Oh, saya mau fokus pokoknya setiap jam 9 pagi saya nulis sampai jam 10. Atau yang biasa nulis malam, oke lah, habis kerja atau habis kuliah, sekolah, saya targetkan, oh setiap malam saya nulis nih, jam 9 malam atau jam 8 malam lah. Ya, jam 8 sampai jam 9 fokus nulis. 1 halaman, 2 halaman, selesai. Nah, itu sampai di situ pemerinciannya ya. Misalkan ada yang suka rinci-rinci, boleh ditulis nanti seperti itu. Dan nanti kita di belakang saya akan tunjukkan jadwal outline-nya ya, gambaran outline-nya seperti apa. Oke, kemudian yang ketiga, fungsi outline itu adalah menghindari ngeblank. Ya, tentu kan juga pernah ya, kalau misalkan nggak buat outline itu, ya benar tadi nggak terarah, nggak ada jadwal, nggak ada target, karena juga nggak ada outline-nya. Nah, tiba-tiba saya ngeblank aja tengah jalan. Misalkan, oke, saya ini kira-kira buku 100 halaman. Saya nulis aja, nggak ada outline nih contoh. Saya tulis, tek. Setelah nulis, baru dapat 1/4, baru dapat 25 halaman, stuck. Wah, ngeblank. Mau diisi apa lagi nih? Mau nulis apa lagi saya? Tiba-tiba ide itu hilang. Ya, padahal tadi udah menggebu-gebu. Jadi pokoknya nanti tulisan saya 100 halaman, saya nggak akan ngeblank gitu kan. Nanti pokoknya isinya ini. Ya, nggak dicatat, nggak dibuat outline-nya, nggak dibuat targetnya.
nggak dijadwal, pokoknya asal aja. Pokoknya nanti dapatnya harus 100 halaman. Pas nulis, bener ngeblank, stuck di tengah-tengah, baru dapat berapa halaman, bingung. Atau ada yang yang misalkan suka editing nih, ya pakai 2 jubah istilahnya ya, jubah kreatornya dipakai, jubah editingnya dipakai. Wah itu tambah kacau lagi. Dikit-dikit nulis, dapat 1 paragraf, nggak cocok, hapus lagi. Nulis lagi 1 baris, nggak cocok, hapus lagi. Ini kurang pas ya. Jadi dengan adanya outline ini, ya kita menghindari ngeblank itu. Kan udah tahu nih, oh misalkan contoh hari ini ya, ini hari Minggu nih, tanggal 15. Oke, saya ternyata masuk ke misalkan bab 5. Bab 5 itu apa? Misalkan tips supaya hari pertama kuliah itu menyenangkan. Oh oke, berarti tipsnya ini. Oke, saya searching dulu. Oh di internet. Oh ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya ambil misalkan. Oke, udah diambil kan. Terus dikombin dengan cerita pribadi saya. Cerita pribadi saya, oh dulu itu pas pertama kali masuk kuliah, oh itu asik banget sih. Tapi apa yang kira-kira saya siapin ya? Oh, saya siapin bukunya, saya siapin seragamnya, misalkan saya siapin tasnya, saya siapin, misalkan kalau naik motor, motornya dibersihin dulu dan macam-macam gitu kan, supaya saya semangat pas masuk kelas gitu kan. Nah, itu kan akhirnya dari 1 hari itu akhirnya produktif. Kenapa? Karena sudah ada outline tadi, jelas kita mau ngapain. Yang mau kita tulis jelas apa gitu. Ya, kita nggak akan ngeblank gitu. Ngeblank pun di tengah-tengah kita baca outline lagi. Oh, ternyata outline-nya ini. Oh, saya lupa nih. Oh, oke. Cari lagi, ya cari cerita lagi, baca-baca lagi. Ya, misalkan nonton di YouTube juga boleh bebas ya. Ini memang untuk menghindari ngeblank ya. Ketika ada outline tadi, kita lebih rapi kerjaan kita, juga cepat selesai juga pasti ya. Nah ini yang terakhir, agar buku lekas selesai. Ya, karena tadi kan sudah jelas nih step by step-nya. Hari pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, tanggal sekian apa, tanggal sekian apa. Nah, itu otomatis kita bisa ditarget. Oke, target saya nanti bulan Februari tanggal segini buku selesai. Bisa. Ya, outline-nya tanggal sekian, udah jelas. Ya akan selesai ya, asal diikuti komitmen, jamnya jam berapa, harinya hari apa, isinya apa, digarap, pasti selesai ya. Nanti masalah editing, milih penerbit itu belakangan, yang penting naskah utamanya ya, naskah utamanya sebelum nanti diedit dan lain semacamnya selesai dulu. Nah ini fungsi-fungsi dari outline yang ada di naskah ya. Oke, kita sekarang masuk ke macam-macam. Ternyata outline itu untuk non-fiksi ya, itu ada 2. Ada yang terstruktur, ada yang non terstruktur. Ya, sederhananya ya nanti berarti terstruktur itu ada sudah ada struktur tertentu yang harus diikuti gitu kan. Ada pakem-pakemnya. Ya, ada aturannya. Oh, ini apa, selanjutnya apa, selanjutnya apa. Kalau terstruktur. Kemudian kalau non terstruktur ya sebaliknya, bebas aja pokoknya tulisan, enggak ada strukturan tertentu. Nanti pokoknya ditulis aja. Nah, nanti kita lihat nih contohnya seperti apa sih dari terstruktur dan non terstruktur. Oke, ya. Nah, ini ada skema outline-nya nih. Skema outline yang terstruktur itu sangat cocok untuk buku-buku how to. Ya, tadi sudah saya singgung di depan. Buku how to itu buku yang tips and trick lah, sederhananya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen nulis tips supaya menulis itu menyenangkan. Nah, ini cocok nih pakai formula terstruktur. Ya. Nah, formulanya kita bisa pakai 3. Nah, ini formula terstruktur itu ada 3 hal ya. Ada why, ya, dimulainya pertama dengan why dulu. Kemudian ada what, yang kedua, yang ketiga ada how. Nah, jadi tipsnya itu bagaimananya ditaruh di belakangan. Ya, dikasih alasannya dulu kenapa kok harus baca buku ini, kenapa harus ikutin langkah-langkah nantinya. Kemudian jelaskan apa sih, ya apa sih urgensinya dari tips-tips ini, gitu kan? Penting nggak sih, sepenting apa? Nah, kemudian baru terakhir dikasih step by step-nya. Oh, sarannya A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai habis. Nah, ini yang contoh outline terstruktur sangat cocok untuk buku-buku how to, buku-buku yang tips and trick ya. Oke, ini untuk terstruktur.
Kemudian yang non terstruktur, nah ya tadi ini cocok sekali untuk jenis yang lain ya. Jenis buku apa? Jenis buku ada buku kumpulan tulisan atau kumpulan cerita. Nah ini cocok dengan non terstruktur nih, nggak perlu ikutin why, what, how tadi nggak perlu sampai ke sana, nggak perlu. Udah pokoknya ada tulisan, kayak kan tadi artikel, pakai yang ini selesai. Ya, kumpulan tulisan tulis saja, atau punya cerita satuin selesai. Ya, nah ini caranya kumpulkan tulisan atau kisah yang punya satu tema tertentu. Ya, jadi misalkan ada tema percintaan, kumpulkan ada berapa misalkan, 5 bab. Pertama, oke 5 bab berikutnya apa? Oh ini tentang pendidikan, 5 bab berikutnya tentang kehidupan pribadi. Nah, dan kumpulan tulisan juga sama. Artikelnya ini tentang apa nih dalam satu buku? Oh ini mau merangkum tentang fashion. Oh, tulisan-tulisan tentang fashion, ada fashion wanita, fashion anak-anak, fashion remaja, orang tua dan macam-macam. Nah, jadi satu, udah satu tema, kumpulin jadi satu, nanti disusun selesai. Itu dengan skema outline yang non terstruktur. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya nih. Nah, ini akan bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini nggak panjang ternyata ya. Contohnya, oke. Nah, ini tuh, ternyata contohnya cukup banyak nih. Nah, ya kan, ini yang terstruktur, kita mulai dengan mengapa, why dulu ya. Nah, ini dari contoh buku saya aja nih. Contoh yang nomor 2 itu ya, salahkah menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja? Nah, ini kan modelnya pertanyaan-pertanyaan aja gitu kan. Kenapa sih kok harus baca buku ini? Kenapa sih harus produktif? Kenapa sih harus organisasi? Kenapa sih kuliah tuh nggak boleh yang biasa-biasa aja? Harus yang berprestasi gitu kan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ya. Kenapa? Apa istilahnya? Supaya pembaca itu memancing minat membaca, ya gitu kan? Dengan contoh-contoh ini, ya pembaca itu semakin semangat. Oh, ternyata ada urgensinya ya. Ternyata ada alasan yang kuat ya. Kenapa si penulis kok mau mati-matian nulis buku ini? Oh, ternyata dia pengen. Oh, ternyata ini sangat penting banget. Ya, kenapa nggak boleh biasa-biasa saja? Nanti dijelaskan. Oh, karena sekarang tuh eranya udah suka berkompetisi, era kolaborasi. Jadi kalau nanti nggak punya skill yang mumpuni, nggak punya skill yang banyak, otomatis ya tersingkirkan. Terus ya kuliahnya jadinya biasa-biasa aja. Di kerjaan nanti juga biasa-biasa aja. Nggak ada yang menonjol, terus nggak asik gitu kan. Kehidupan nggak asik. Ya, dakwahnya juga nggak ada. Ya, tuh alasan-alasannya. Itu ya jadi yang poin pertama itu dulu. Ya mengapanya, kumpulkan aja di sana semua. Nah, ini hasil dari mind map sebetulnya ini ya, tema-tema ini yang tertulis di dulu di sini itu udah hasil saringan dari mind map ya. Oke, mengapa sudah, yang kedua itu apa? Nah, ini lingkup potensi akademik dan non akademik. Nah, ini saya tadi sudah jelaskan nih. Potensi akademik itu apa aja sih? Oh, kuliahan, oh ada seminar, oh ada misalkan keahlian untuk misalkan cari referensi di perpustakaan atau cari referensi ilmiah jurnal. Nah, itu lingkup-lingkupnya. Atau non akademik apa? Berarti ya ikut lomba-lomba di luar, di kampus-kampus luar gitu kan, yang meningkatkan misalkan hobi kita. Contoh saya misalkan saya bahasa Arab nih. Oke, akademik saya berarti ya udah gimana kuliah saya yang tentang bahasa Arab ini bisa lancar. Tadi kan cari referensinya bisa, cara buat makalahnya bisa, cara presentasinya bisa. Ya. Terus misalkan non akademik apa? Oh berarti non akademik saya misalkan ikut lomba-lomba yang mendukung. Oh apa? Oh saya suka pidato bahasa Arab. Oh itu berarti masuk non akademik. Atau apa yang lain-lain? Ikut seminar, ya ikut jadi pembicara dan lain sebagainya. Ya itu masuk lingkup non akademik. Ya mengapa sudah? Apanya sudah dijelaskan. Nah baru ya. Untuk buku tips and triknya barulah ditunjukkan di poin terakhir bagaimana cara-caranya supaya potensi akademik dan non akademiknya itu bisa ya moncer, bisa bagus gitu. Bisa
bisa tinggi lah. Ya, ada tips belajarnya gimana sih kalau di kampus, manajemen waktunya gimana, cara atur skala prioritasnya gimana, ya, ningkatin potensi akademik gimana, ya. Terus apalagi nih tips kalau potensi non akademiknya juga gimana caranya. Nah, ini pasti kan ada perbedaan gitu. Terus ini tips menyeimbangkan akademik non akademik. Nah, ini juga penting. Nah, jadi sudah jelas nih mengapanya sudah, alasannya apanya, urgensinya sudah dijelaskan. Kemudian tips-tipsnya juga akhirnya di poin-poin terakhir sudah muncul. Nah, sudah lengkaplah buku kita. Ya, selesailah naskah itu. Nah, ini contoh untuk yang outline terstruktur. Oke, sekarang kita masuk ke slide terakhir nih. Ya, gimana sih kalau yang non terstruktur? Nah, ini lebih simpel. Ini sangat simpel. Namanya juga non terstruktur ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau non terstruktur itu untuk kumpulan tulisan atau kumpulan cerita yang cukup kita buat, ya pokoknya satu tema aja. Ya, 1 sampai 5 ya. Temanya tema tentang perkenalan diri saya. Ya, cerita tentang diri sendiri atau keluarga. Nanti 5 tulisan berikutnya tentang kehidupan pertemanan saya. Terus tulisan 5 berikutnya tentang sekolah saya atau tentang kuliah saya. 5 cerita berikutnya yang terakhir misalkan dari nomor 16 sampai 20 itu tentang hobi saya misalkan. Nah, itu bebas. Itu cerita. Atau yang kumpulan tulisan boleh. Suka nulis artikel ya. Misalkan fokusnya ada yang suka nulis artikel tentang pendidikan. Udah jadi satu kan. Ya. Bisa pakai urutannya waktu ya, waktu terbitnya tulisan atau diacak saja, tapi yang dicari skema. Ini misalkan pendidikan, dipecah lagi apa? Ada pendidikan dasar. Ini misalkan bab 1-2. Nanti bab 3-4 apa? Ini pendidikan menengah, ya, SMP SMA misal. Terus nanti 5-6 apa? Ini untuk yang pendidikan tinggi untuk anak kuliahan. Terus nanti ada pendidikan parenting, ada pendidikan misalkan untuk orang yang sudah kerja, andragogi, pendidikan orang dewasa, ya, nah, itu bisa. Sangat simpel kalau non terstruktur itu, ya seperti itu saja, kumpulkan yang setema, ya, tinggal diurutkan saja, jumlah halamannya bebas, mau disesuaikan, mau diubah lagi, mau ditulis ulang, bebas, ya. Ini untuk yang non terstruktur. Ya. Jadi itu ya gambaran dari outline naskah non fiksi. Baik yang terstruktur, yang cocok untuk buku-buku how to atau buku-buku tips and trick, ya, dan juga outline non terstruktur yang sangat cocok digunakan untuk naskah-naskah kumpulan tulisan atau kumpulan cerita teman-teman semua. Oke. Mungkin itu saja ya, saya nggak banyak, kita nanti lebih banyak sharing-sharing saja ya. Ini materinya sudah habis, sudah selesai ya, segini saja untuk outline ya, nanti lebih lanjut kita didiskusikan saja. Oke, terima kasih saja Mas Arif, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Amin untuk pemaparan materinya. Oke. Ini sebenarnya untuk materi ini teman-teman bisa akses di kelasnya Mas Amin di menjadipenulis.com. Itu ada beberapa video pembelajaran yang totalnya sekitar 2-3 jam. Yang mana Mas Amin menjelaskan tentang cara menulis dari nol sampai bisa menerbitkan buku, khususnya buku non-fiksi. Oke. Buat teman-teman yang mau join kelasnya, nanti bisa akses di menjadipenulis.com, lalu pilih kelasnya Mas Amin, gitu ya. Oke, kita lanjut di sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama dari Imakulata. Ini cewek apa cowok ya? Halo, tes. Cewek. Ada orangnya? Ada orangnya ini Kak, saya. Namanya siapa? Panggilannya? Imakulata. Panggilannya Imakulata. Oke, saya panggil Mbak Ima aja ya.
Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Oke, ini saya bacakan Mas Amin ya. Salam kenal semuanya. Izin bertanya, saya sudah daftar di salah satu penerbit dan memang mau cetak buku sendiri. Yang saya ingin tanyakan, kalau hasil tulisannya berupa autobiografi, apa saja yang harus diperhatikan? Apakah harus sesuai kenyataan 100% atau boleh ditambahkan atau dikurangi? Gimana Mas Amin? Ini langsung saya jawab aja ya. Boleh, langsung jawab aja. Oke, ya, saya sambil baca ininya juga nih pertanyaannya. Wah, hasil tulisan autobiografi, apa yang harus diperhatikan? Autobiografi kan ya memang tulisan biografi yang ditulis oleh kita sendiri. Jadi memang ini perjalanan hidup yang ya bisa dibilang perspektif pribadi, ya tidak ada campur tangan orang-orang di sekitar kita lah, saudara kita, teman kita, atau biasanya ditulis orang lain biografi gitu kan. Apakah harus sesuai kenyataan? Ya kalau pengen disampaikan benar-benar dan memang mau dibaca publik ya mestinya harus 100% ya. Tetapi kan namanya walaupun autobiografi ditulis sendiri sebetulnya itu juga ada keleluasaan bagi penulis ya. Kita yang sebagai penulis itu bebas. Mungkin ada sisi-sisi kehidupan yang sekiranya orang hanya perlu tahu, anggaplah misalkan dari 100%, ya 25% aja lah taunya. Boleh aja dipotong-potong, nggak perlu semuanya juga ya, nggak perlu semuanya ditulis gitu. Kita ambil poin-poin pentingnya yang kira-kira orang-orang itu ketika membaca itu, oh dapat nih poinnya, atau dapat nih pesannya, dapat nih tipsnya. Nah berarti kan kalau hanya seperti itu, otomatis kita nggak perlu dong semuanya ditulis gitu. Nggak perlu sampai 100% juga, bener-bener real, enggak. Ya, nah ini boleh ditambah, dikurangi boleh. Ya ini sesuai kebutuhan saja sebetulnya ya. Mana yang memang kira-kira mau kita tunjukkan kepada publik, ya, mana yang istilahnya ya benar-benar jadi privasi kita. Udah yang tahu mah kita aja atau keluarga kita saja. Jangan hal-hal tertentu nggak perlulah orang lain ngerti gitu. Atau saya pengen taunya nanti orang biar ke sosmed saya aja gitu, nggak perlu di buku ini gitu. Yang di buku ini hal-hal yang esensi aja. Kalau saya begitu ya. Jadi di buku autobiografi ya sesuai esensi yang pengen kita tunjukkan ke publik aja nih di buku autobiografi itu apa. Oh kita pengen menunjukkan pesan-pesan kita tentang pendidikan. Ya itu aja yang kita perbanyak kisah-kisahnya, cerita-ceritanya ya tentang biografi keseharian kita yang tersangkut atau yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Atau kita mau ambil yang lain. Saya pengen orang itu kalau baca tulisan ini dari biografi, autobiografi saya tuh, nanti orang bakal dapat insight-insight tentang misalkan fashion. Ya udah, berarti gimana saya ceritakan fashion saya sehari-hari. Oh, fashion saya kalau mau kuliah begini, kalau mau kerja begini, kalau di rumah begini, kalau ketemu teman begini. Nah, itu kan nanti orang-orang ngeh. Oh, jadi ketika baca cerita, oh ternyata penulisnya tuh kalau pas anggaplah kondangan tuh gini ya. Penulisnya tuh kalau pas ketemu temen tuh gini ya. Nah, itu terlihat dari pesan-pesan yang disampaikan. Jadi nggak jadi masalah, nggak harus 100% benar-benar sesuai kenyataan. Ya itu lebih bagus kalau sesuai kenyataan ya. Tapi yang penting menurut saya adalah pesan apa yang mau kita sampaikan ya berarti ya tulislah itu saja yang kita masukkan ke autobiografi ya. Oke, semoga menjawab. Oke, lanjut. Ini masih berhubungan Mas Amin dari Mbak Ima. Yo, lanjut. Oke, boleh. Minimal berapa ribu kata? Ini teknis banget ini. Untuk apa? Autobiografi? Iya, minimal berapa ribu kata per bukunya? Aduh, ini kalau ngomong berapa ribu kata ini kadang apa ya? Nggak apa istilahnya ya? Tidak bisa ditentukan juga karena ya kalau anggaplah kalau misalkan ke penerbit besar gitu. Kalau sepertinya 150 lah minim halaman ya, halaman A5.
Saya kurang ngerti kalau berapa ratus katanya atau berapa ribu katanya, saya kurang ngerti. Biasanya seringnya mereka nggak pakai, jarang yang pakai ukuran sekian ribu kata, itu biasanya artikel gitu, yang saya paham ya. Kalau kayak buku, seringnya itu dia patokannya lebih ke halaman sih. Kan kadang-kadang beda ya, buku cerita nanti mintanya 200 halaman. Ada ya buku biografi 100-150 halaman cukup gitu. Nah, itu kayaknya tiap penerbit juga akan punya kebijakan yang lain-lain gitu. Akan lebih bebas kalau misalkan kita nerbitin sendiri ya, mau self publishing atau misalkan kita pakai apa ya, penerbit yang kita bayar dulu ya, kita sistem PO gitu kan, sistem apa, POD istilahnya ya, print on demand. Jadi kita pesen, saya mau cetak 5 aja dong. Nah, itu kan sesuai semau kita isinya berapa. Biasanya dia dia hanya ngasih harga aja, range harga, cuman nggak memberikan batasan ini harus berapa halaman, harus berapa halaman gitu. Ya kalau buku itu sih yang biasanya ngasih batas halaman itu penerbit mayor gitu. Anggaplah kayak Gramedia. Nah, yang kayak gitu-gitu dia ngasih, biasanya ngasih batas minimal, pokoknya tulisannya segini, sekian halaman. Itu yang saya paham ya. Nah, koreksi mungkin teman-teman kalau ada yang sudah pernah menerbitkan buku-buku biografi, boleh. Oke, itu Mas Arif. Oke, siap. Tapi kalau secara umum ya, ini saya jawab dari perspektif penerbit. Biasanya itu sekitar 20.000 sampai 75.000 kata. Oh gitu. Gitu kan. Iya, iya. Lanjut dari Kak Anastasia. Kalau kita menulis buku self improvement atau buku motivasi, bagaimana kita mencari bahan materinya atau risetnya gimana, Mas? Oke. Nah, ini menarik nih. Ya, menulis buku self improvement. Ya, ini buku-buku yang lagi hype ya kalau di buku non-fiksi itu self improvement nih. Iya. Tapi memang untuk self improvement nih yang buku-buku yang bagus ya, yang pernah saya baca, teman-teman juga pasti juga baca, itu memang wah, materi dan risetnya benar-benar bukan main-main gitu. Memang perlu ya, anggaplah dana yang lumayan gitu kan, perlu disokong dengan dana-dana fund dari beberapa, mungkin ada yang kadang pakai sponsor, ada yang pakai biaya pribadi gitu kan untuk risetnya gitu. Kalau memang tulisannya ini berbasis ilmiah dan macam-macam, nah itu otomatis ya. Atau misalkan yang kalau buku-buku luar negeri nih, yang sering saya baca itu dia suka ngambil cerita. Nah, ini kan cerita banyak tuh. Kalau cerita-cerita kan sepertinya lebih mudah dicari ya di internet, di ya anggaplah artikel-artikel gitu, kumpulan-kumpulan cerita-cerita itu kan lebih sepertinya lebih mudah dicari. Nanti tinggal dikontekstualisasikan dengan self improvement kita itu tentang apa sih? Apakah tentang produktivitas ataukah tentang misalkan yang lain gitu, tentang dunia kerja atau kuliah dan semacamnya. Nah, itu otomatis ya pertama dananya. Kalau misalkan ini risetnya ilmiah banget ya, harus ada yang menyokong itu. Apakah nanti sponsor dan lain semacamnya, boleh silakan ya. Biasanya buat proposal dan semacamnya. Atau kadang-kadang juga bisa jadi penerbitnya juga ngasih kadang-kadang ya. Kalau misalkan ini kalau sudah penulis ini ya, sudah penulis apa istilahnya, kaliber nasional, udah bukunya banyak, biasanya dana riset tuh udah disediain. Atau bisa juga nyari biasanya beasiswa. Nah, ini kadang-kadang ada nih beasiswa yang memang khusus untuk riset-riset yang nantinya hasilnya bisa jadi buku, bisa. Jadi tidak hanya nanti hasilnya karya ilmiah yang diseminarkan atau semacamnya, tapi bisa juga nih sampai jadi buku. Nah, itu juga risetnya sampai seperti itu. Risetnya bagaimana? Ya, kalau kita punya bidang keilmuan itu dan kita memang mau nulis tentang itu dan kita bisa, ya itu lebih mudah sebetulnya. Kita punya ilmunya, metodologinya, penelitiannya, risetnya kita ngerti. Kalaupun tidak ngerti dan kita pengen nulis, ya kita harus gandeng orang, gitu kan? Itu otomatis itu. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita pakai jasa orang, kita anggaplah kenal dokter atau profesor yang tentang tema tertentu bisa bantu kita, ya kita gandeng gitu.
Itu ya kira-kira gambaran kalau mau riset untuk self improvement memang ya dananya harus lumayan dan kita perlu menggandeng pihak-pihak atau stakeholder yang supaya apa ya buku kita ini lebih apa ya lebih kredibel istilahnya ya lebih dipercaya orang gitu kan kita gandeng penulis ternama siapa kita gandeng praktisi siapa atau kita minta testimoni dari penulis-penulis terkenal yang sesuai dengan tema kita. Nah, ini itu salah satu contoh-contoh caranya ya supaya tulisan kita lebih diterima di di pembaca gitu. Oke, itu Mas Arif untuk Mbak Anastasia. Semoga Oke. menjawab. Siap. Ini ada pertanyaan cukup panjang. Ya. Saya bacakan aja Mas Amin. Halo Mbak Rahma. Coba open mic Mbak Rahma. Halo Mbak Rahma. Masih ada orangnya? Saya bacakan aja deh Mas Amin. Yuk. Sebentar saya pindah tempat dulu agak berisik soalnya. Teman-teman Lagi ada bisa pekerjaan siapkan ini. pertanyaan ya. Jam 10:30 nanti kita akhiri untuk webinarnya. Wah, pertanyaannya masih Dua tambah pertanyaan seru-seru terakhir yang akan kayaknya. kita bahas ya. Ya, Slide boleh. ini. Oke. Udah Mas Amin? Yuk. Gimana? Oke, Yang halo mana Kak, nama pertanyaan? saya Rahma. Saya mau tanya, dulu saya pernah membuat naskah buku non-fiksi DIY. Sebenarnya tulisannya sudah banyak, tapi saya urung meneruskan karena menurut saya walaupun ini buku DIY, buku ini syarat ilmiah kimia gitu. Sedangkan pendidikan saya hanya lulusan SMK. Saya takutnya tulisan saya kurang kuat walaupun referensinya dari jurnal-jurnal yang ada di internet dan sudah dipraktekkan sendiri. Mungkin ini dipecah beberapa poin kali ya. Yang awal ini antara pendidikan dan juga yang ditulis nggak berkorelasi. Ini gimana Mas Ane? Wah. Aduh, Mbak Rahma ya. Wah, panjang sekali nih soalnya nih. Oke. Bentar, saya oke ya. Ini sudah punya naskah apa? Naskah non-fiksi ya. DIY. Apa nih DIY nih? Saya nggak paham nih. Kalau diterangkan Mbak Rahma, DIY itu apa? Kami berdua nggak paham Iya, nih. saya bacanya dari Istimewa Yogyakarta nih. Iya. Apa di DIY Mbak nih? Rahma, halo Mbak Rahma. Bisa dijelaskan sedikit Oh, apa? iya. Ya ini Do it, Mas Amin. Do it yourself. Do it yourself. Oh, gimana nih? Oh, tapi syarat kimia. Oh, do it yourself tapi syarat kimia. Ini gimana nih saya menggambarkan bukunya nih. Oke, lulusan SMK, oke, referensinya dari jurnalnya internet, sudah praktek buat sendiri. Ini sebetulnya ya bagus ya. Itu sudah referensinya dari jurnal, sudah dipraktekkan juga. Ini sebetulnya kalau untuk anak kuliahan, ini kalau misalkan dia jurusan kimia, ya ini sudah bisa ditulis sebetulnya ya. Ini bisa jadi sebetulnya kalau ngelihat tulisan ini sebetulnya itu sudah bisa jadi anggaplah laporan ilmiah gitu ya, yang bisa diseminarkan, bisa webinarkan gitu kan. Nah, terus bisa dibuat buku. Nah, ini mau diarahkan ke buku gitu kan. Itu sebenarnya bagus juga ya. Karena kan ini pasti juga ada pembimbingnya. Saya sedih naskah itu mangkrak karena nulisnya benar-benar serius. Wah, sampai nyari tulisan luar. Gelar pendidikan kurang begini kan. Nah, ini yang sebelumnya sudah saya singgung tadi ya, yang di bagian riset tadi. Jadi supaya istilahnya kita kecipratan istilahnya ya, kecipratan ilmunya ya itu ya kita gandeng orang. Ini kan biasanya ada pembimbingnya nih, ada gurunya gitu kan di SMK ya. Anggaplah guru kimia gitu.
Nah, itu kan pasti pasti punya titel lah, minimal S1 gitu, sarjana pendidikan lah, atau sarjana sains gitu, SSI gitu. Nah, ajak aja itu gurunya. Kalau saya pribadi ya, saran saya ini, itu tadi bukunya udah konsultasi aja ke bapaknya, Pak, saya udah nulis buku tadi tentang do it yourself, syarat kimia, ya ilmiah kimia, saya udah cari jurnal, saya tulisan luar negeri sudah saya tulis. Nah, saya minta pendapat Bapak, atau Bapak mau apa ya, urun tulisan di tulisan saya, nanti kita jadiin buku, Pak. Nanti kita terbitin. Wah, itu kalau saya sih begitu ya. Jadi nanti eh, untuk nama di cover gitu, nah tulisannya nama gurunya dan, nah biasanya kan 2 orang itu. Nah, siapa misalkan ya Pak Muhammad SSI gitu misalkan, bawahnya namanya kakaknya siapa. Nah, itu ya yang kedua. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi supaya memang, nah nanti kan di belakang di apa, riwayat penulisannya, nah itu atau bukan riwayat, apa istilahnya, profil penulis. Nah, ini nanti gurunya juga akan muncul di situ. Jadi orang ketika baca, oh bener nih ditulis oleh guru kimia, berarti yang ditulis lebih kredibel lagi nih. Tapi ditulis barengan dengan siswanya misalkan. Nah, itu sekarang sih kayaknya udah banyak ya yang kayak gitu ya. Jadi istilahnya apa nih, mengorbitkan tulisan siswa tapi juga gurunya sebetulnya juga bisa dapat gitu. Ini kalau misalkan gurunya PNS itu lumayan, biasanya dibuat naik pangkat gitu. Itu gurunya pasti juga akan seneng. Kalau saya jadi gurunya, wah saya akan seneng sekali punya siswa yang sudah punya buku kayak gini. Bakal saya sering ajakin collab nulis bareng terus ini. Ah, gitu. Jadi kalau saya gitu ya. Jadi walaupun misalkan kita belum punya titel, belum sampai yang gimana-gimana, tapi kita sudah sampai berani apa, ngambil jurnal, berani nulis gitu kan, bahkan sampai baca tulisan bahasa Inggris dan macam-macam, itu kan sudah kelebihan tersendiri itu. Nah, tinggal gandeng orang yang, ya itu tadi, gandeng gurunya, atau kalau punya kenalan pakar di luar sekolah, wah itu lebih bagus. Udah kenal, oh saya kenal nih ada doktor tentang kimia yang tulisannya cocok nih dengan punya saya ajakin lah ya, buat tulisan dulu, buat email dulu, proposal dulu gitu misalkan, minta bantuan gurunya. Itu sangat 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 bagus. Saya yakin juga apa ya, ketika dibawa ke penerbit seperti itu, ya penerbit juga lebih percaya ya, karena tidak hanya siswanya, ternyata ini juga, oh collab nih sama gurunya, collab nih sama, anggaplah kayak pakar kimia, wah itu bakal bagus ya. Nama beliau melejit karena punya karya, punya nama kita pun juga akan melejit karena kita ya bahasanya bahasanya sih nebeng gitu kan, nebeng ke beliau yang sudah lebih pakar duluan gitu, atau guru kita tadi ya. Oke, itu ya. Semoga menjawab ke Kak siapa nih? Kak Anastasia ya. Siapa Rahma. sih? Oh, Kak Rahmayuni. Sorry. Iya, iya, iya. Oke, begitu Mas Arif jawabannya. Siap. Gimana Mbak Rama? Apakah sudah mewakili? Oke. Satu pertanyaan terakhir ya. Yuk, monggo. Oke. Yuk. Wah, ternyata ramai sekali Mas Arif. Berarti ya lain-lain ditanyain di grup aja. Atau langsung chat saya boleh. Oke. Lanjut Mas Arif, mana? Yuk, monggo. Yang tanya satu pertanyaan terakhir ya. Yuk. Kalau malas nulis, bisa open mic, diskusi. Itu Kak Anesom itu dibaca boleh? Yang mana nih? Tuh. Berminat nulis fiksi novel. Setelah beberapa kali buat karya di satu platform nulis, ide outline saya kurang menarik. Sampai sekarang masih buat outline yang bisa benar-benar hidup dan membekas di ikatan pembaca. Nah, itu dan membekas. Wah, ini kembali lagi nih, ini risetnya juga harus mendalam nih. Ya, saya langsung jawab ya, Mas Arif ya. Monggo, langsung aja. Oke. Yang Ya, lain Kak bisa Anesom. siapkan pertanyaan ya. Satu terakhir. Oke.
Yo. Nah, jadi wah, untuk novel itu memang fiksi yang eh, apa ya, nyangkut di ingatan pembaca itu memang risetnya lumayan. Risetnya harus benar-benar. Saya pernah, saya agak lupa nih, pernah denger YouTube, pernah nonton YouTube siapa ya penulisnya, ya Allah saya lupa. Sorry. Salah satu penulis novel terkenal. Ya Allah, kok saya lupa sih namanya. Andrea Hirata, sorry. Andrea Hirata. Andrea Hirata atau Terelie lah. Ya, Andrea Hirata. Andrea Hirata saja. Andrea Hirata tuh pernah bilang, waktu itu buku apa ya kalau nggak salah, Sirkus Pohon. Nah, Sirkus Pohon itu eh, kan panjang ya ceritanya, asik seru gitu. Risetnya tapi yang panjang. Ya ternyata memang untuk menciptakan novel nih terutama ya, yang itu harus istilahnya apa ya? Ya ini jam terbang, terus membangkitkan imajinasi pembaca dan macam-macam, itu otomatis jam terbang itu sudah sangat ini ya. Kemudian bacaan kita sehari-hari juga bagaimana, EYD kita dan lain semacamnya, gaya bercerita kita, banyak banyak hal yang pada akhirnya membuat apa ya, istilahnya karakter-karakter yang kita munculkan di cerita itu akan lebih diterima pembaca, lebih membekas di ingatan pembaca. Ya, mungkin saya kasih tips sedikit untuk outline sebelum ke outline. Ini kalau outline fiksi itu nanti boleh di searching ya. Ini agak agak sedikit lebih rumit memang kalau untuk fiksi ya. Kalau non fiksi tadi kan mudah ya, terstruktur non struktur selesai. Kalau untuk fiksi kayak novel atau cerpen gitu memang lebih kompleks. Jadi ada ditentukan dulu misalkan tokohnya siapa dulu. Ya mungkin kakak belum buat ya, atau mungkin ada sudah ada tapi belum dipecah gitu, belum dijelaskan lebih rinci. Jadi pertama kalau saya ya tokohnya siapa dulu, munculkan semua A B C D E F G, wah semua yang mau kita taruh di cerita kita munculkan dulu. Terus ciri-ciri fisiknya apa? Oh si A rambutnya begini, kalau jalan itu begini. Terus setelah apa, kriteria fisiknya sudah, ciri fisik sudah, kemudian wataknya bagaimana? Oh, yang A suka marah, yang B itu penurut, yang C itu pokoknya gampang dibohongin, yang D itu macam-macam. Ditentukan dulu. Dan sifat-sifat itu jangan dibuat, kalau saya sering bilang, jangan dibuat hitam putih, ya. Dibuatlah watak atau karakter itu dengan analisis SWOT. Jadi satu orang itu punya empat empat hal gitu. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemudian kelemahannya dia apa, apalagi ya, strength, weakness, opportunity-nya untuk dia apa, kesempatan dari cerita itu supaya dia lebih menonjol itu apa, dan juga tantangannya dia apa. Nah itu harus dimunculkan dulu tuh, ya. Kemudian kalau sudah semua, terus dibuatlah apa ya, alurnya bagaimana? Alurnya gimana dari cerita awal sampai habis, konfliknya gimana, terus sampai klimaksnya bagaimana, anti klimaksnya gimana, ya endingnya gimana, pakai plot twist kah atau normalkah atau tidak terduga atau diserahkan kepada pembaca, itu silahkan ditentukan dulu ya. Kemudian dibuat ringkasan tiap bab. Nah, ini udah teknis banget tuh tadi ya. Dibuat ringkasan tiap babnya berdasarkan alur yang sudah dibuat tadi. Oh, ini bab 1 saya masuk alurnya yang ini sampai sini. Nanti bab 2 mulai dari sini sampai sini. Nah, itu ya. Jadi memang untuk fiksi kalau supaya apa ya, benar-benar nempel gitu ini di otak pembaca, tokoh-tokohnya, ceritanya, ya, endingnya, alurnya, ya itu risetnya memang harus benar-benar sih. Saya sendiri belum pernah ya, eh, belum punya pengalaman kalau nulis novel, belum. Saya baru beberapa cuma cerpen sedikit saja, itu pun juga pada akhirnya digabung dengan cerpen yang lain gitu ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Anisom. Oke, yap. Sudah Mas Arif, Oke, coba saya jawab. pikir udah cukup ya untuk webinarnya. Heeh.
Buat teman-teman yang mau belajar lebih jauh tentang non-fiksi, buku non-fiksi, bisa join kelasnya Mas Amin yang udah saya cantumkan di meeting chat ya. Teman bisa join di situ. Lalu untuk webinar selanjutnya, nanti akan ada informasi di komunitas Data Pusaka Trap. Buat teman-teman yang belum join dulu ya. Barangkali ini dapat informasi dari Instagram, karena tadi langsung di-share sama admin. Mungkin satu kalimat motivasi Mas Amin untuk teman-teman penulis di sini sebelum kita akhiri gitu. Bisa Mas Amin? Monggo Mas. Oke. Kalimat terakhir, ya mulai aja dulu. Iya gitu ya. Jadi apapun tuh, apalagi menulis buku itu, ya dimulai aja dulu. Ya kadang-kadang kita terlalu banyak mikir yang gimana-gimana, terlalu banyak pertimbangan ini itu, jadi malah nggak mulai-mulai. Coba dimulai aja dulu, dibiasain aja dulu. Ini mungkin saya sambil sedikit cerita dikit, saya tuh kalau udah lama nih nggak nulis ya, awal Januari kayak gini tuh paling seneng saya ikut ada event teman-teman kalau mungkin ada yang pasti di sini saya yakin semoga ada yang ikutan atau belum ya. Ada 30 hari bercerita tuh di Instagram ya. Coba di stalking IG-nya 30 hari bercerita. Itu keren-keren asli. Itu dia ajakan nulis rutin setiap awal tahun. Jadi itu udah saya ikut sekali atau 2 kali gitu. Nah, tahun lalu nggak ikut, 21 saya ikut kayaknya. Ya, itu menarik sekali teman-teman. Kalau teman-teman pengen mengasah menulis, bisalah mulai dari situ dulu. Teman-teman, saya yakin punya Instagram, nggak perlu punya blog dulu, nggak perlu punya blogger dulu, nggak perlu punya yang gimana-gimana dulu. Oke, berbekal HP, ada Instagram, tulis aja di note, ya, tulis di note. Terus kalau covernya tinggal install Canva, nanti kasih gambar, kasih judul, kasih hashtag ya, tag 30 hari bercerita, udah upload, kita share di postingan kita. Nah, itu menarik kalau menurut saya. Jadi itu saya sendiri ini juga lagi jalan gitu kan, di ini udah setengah-setengah jalan ya sampai hari ke-15 gitu kan. Itu menggugah semangat saya kembali untuk menulis gitu. Saya udah agak lama off nulis, hampir setahun lebih gitu. Jadi ini cukup lumayan untuk melemaskan jari gitu kan ya, mengingat-ingat kata, memilih diksi kata lagi, merangkai cerita ya, ada yang buat puisi dan macam-macam. Itu saran saya gitu. Kalau teman-teman mau mulai, ya bisa dari hal yang kecil-kecil, yang remeh-remeh itu dulu lah. Nanti kalau itu sudah, ya nanti bolehlah buat blog atau nulis di media dan macam-macam itu. Sangat bisa. Yang penting kita pembiasaannya itu dulu yang menurut saya yang paling penting. Ya, oke itu Mas Arif. Semoga semakin semangat teman-teman dalam menulis ini. Oke. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Amin sudah menyediakan Siap. waktu buat kita untuk belajar membuat outline dari Mas Amin. Yuk. Sebelum saya tutup, teman-teman nanti bisa bikin story tentang ini ya, tentang webinar kita. Bisa tag Mas Amin dan juga tag Data Pusaka. Nanti postingan terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari Data Pusaka. Oke, saya akhiri untuk webinarnya. Sampai jumpa bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih, Kak. Sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Yuk. Saya langsung izin live ya Mas Arif ya. Terima kasih. Monggo Mas Amin. Lain kali Terima kasih. ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Siap. 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 Yuk.